اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة. Halaman 329. Udah ketemu? Enggak punya kitab. 1573. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi an su'idh dhanni bil muslimina min ghairi darurah. Bab larangan dari buruk sangka kepada orang-orang Islam tanpa kondisi darurat. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم belum diartikan. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang amanu yang beriman, ijtanibu, jauhilah kalian, katsiran, yang banyak, minadh-dhanni, dari persangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsam, sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah, dan kalian jangan mencari kesalahan-kesalahan orang lain, menteliti-teliti kesalahan orang lain. Wala yaghtab, dan jangan saling menggunjing, ba'dukum, sebagian dari kalian, ba'dhan, kepada sebagian yang lain. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم, jauhilah atas kalian, wadhanna, persangkaan. Persangkaan yang dikehendaki di sini adalah persangkaan buruk. Fa inna dhanna, maka sesungguhnya persangkaan buruk itu, akdzabul hadithi, adalah pembicaraan yang paling bohong. Di dalam bab ini, melalui firman Allah Subhanahu wa taala dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menjelaskan kepada kita tentang larangan berburuk sangka. Buruk sangka ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat buruk. Suatu perkara yang menimbulkan kerusakan di mana-mana. Suatu perkara yang memecah belah hubungan antar orang Islam, hubungan antar keluarga, hubungan antar suami istri, hubungan antara santri dengan gurunya, hubungan dengan siapapun, itu akan rusak ketika buruk sangka telah masuk di dalamnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah atas kalian katsiran minadh-dhanni, yang banyak dari persangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsam, karena sebagian persangkaan itu adalah dosa. Jadi persangkaan itu ada persangkaan baik, ada persangkaan buruk. Nah, kalau persangkaan buruk ini dosa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, su'udh-dhanni haramun mithlul qaul.
buruk sangka itu hukumnya haram sebagaimana ngomong yang jelek itu juga haram, maka buruk sangka ini juga haram. Karena ini perkara yang sangat jelek sekali. Apalagi kalau buruk sangka itu diikuti, terus buruk sangka itu dituruti, maka akan menimbulkan keburukan-keburukan yang tidak ada habisnya. Dan ini biasanya banyak di kalangan perempuan. Zaman dulu, tapi kalau sekarang laki-laki perempuan sama aja. Ada temennya lewat nggak nyapa, langsung disuudzoni itu. Ini orang sekarang kok sudah sombong sekali sih. Saya yang ada di sampingnya tidak dianggap sama sekali. Nah, itu suudzon itu. Nah. Ada temannya ngaji persiapannya komplit. Ini ngaji kata-katanya diperindah ini riya ini. Itu suudzon. Nah. Ada temannya pakai baju yang bagus. Ahli ilmu kok pakai perkara-perkara yang mewah, ini bertentangan dengan syariat ini. Ini suudzon ini. Nah ini kalau diikuti, dituruti, apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya adalah kita ingin mencari-cari keburukan orang yang kita suudzoni ini. Anak ini kok menurut rasa hati saya, wah, pakai rasa hati segala ini. Ini kok ada nggak beresnya ini? Terjadi suatu persangkaan buruk dalam hati kamu tanpa dasar, hanya berdasarkan rasa. Ini kalau dituruti, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan menjadi orang yang meneliti keburukan orang. Kita lihat, coba mau saya teliti ini. Biasanya perasaan hati saya ini nggak pernah salah kok, merasa wali lagi. Maka diteliti. Oh betul ini, indikasinya memang dia ini orang jahat. Setelah kita meneliti keburukan orang dan kita merasa perasaan kita betul, lanjutannya apa? Lanjutannya kita akan membicarakan keburukan orang tersebut. Jadi suudzon itu kalau diikuti, yang pertama menjadikan kita ingin lebih tahu mengenai dia, negatifnya bukan kebaikannya, keburukannya pengen lebih kita ketahui. Setelah keburukannya kita dapatkan, maka kita ekspos. Kita menjadi raja penggunjing dan ratu penggunjing di dunia. Di masjid ngunjing orang, nanti di pasar ngunjing orang, di kelas ngunjing orang, sampai ngaji loh ngunjing orang juga. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini setelah memperingatkan orang untuk menjauhi persangkaan, Allah berfirman wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Apa hikmahnya Allah menceritakan mengenai tajassus dan ghibah setelah bercerita mengenai persangkaan buruk? Kenapa? Karena tajassus dengan ghibah ini adalah paket lanjutan dari orang yang berburuk sangka. Maka dari itu di dalam kehidupan kita usaha jangan suudzon kepada orang lain. Insyaallah ya. Karena suudzon itu penyakit ya. Suudzon itu penyakit. Nah, bagaimana caranya biar kita ini tidak suudzon? Pertama-tama kita harus mencari tahu suudzon itu sumbernya dari mana. Suudzon itu atau persangkaan buruk, pemikiran negatif, sudut pandang negatif, ini ada dua sumbernya. Ada sumber zahir dan ada sumber batin. Sumber zahirnya apa? Sumber zahirnya itu biasanya menurut penelitian kedokteran, negative thinking atau pemikiran, sudut pandang yang negatif itu muncul dari badan yang tidak sehat. Maka orang tuh kalau sakit perut atau sakit kepalanya, maka dia itu lebih menjadi orang yang berperasaan dibandingkan dengan orang yang sehat.
Kalau orang sehat lihat orang nggak nyapa biasa aja, tapi kalau orang sakit lihat orang lewat nggak menyapa dia lebih sakit hati. Karena orang tuh kalau sakit energi negatifnya tuh lebih banyak dibandingkan energi positifnya. Maka kita ini kalau tidak ingin menjadi orang yang suka suudzon harus dijaga kesehatannya. Insyaallah ya. Maka di Al-Fatah dilatih furusyah, biar kalian lari-lari dijemur siang-siang. Itu biar apa? Biar badannya sehat, akhirnya pikirannya nggak aneh-aneh. Kalau kalian tuh dekem aja di rumah, di kamar, makan tidur, maka nanti negatif tok isinya. Akhirnya menjadi majelis ghibah, menjadi majelis yang mencaci manusia, menggunjing manusia. Kemudian yang kedua kali, suudzon itu atau prasangka buruk ini adalah suatu waswatis syaitan, suatu bisian-bisian syaitan yang syaitan tanamkan di hati-hati manusia. Dan syaitan ini pinter, dia pengalaman untuk ganggu manusia itu sudah beratus-ratus tahun atau beribu-ribu tahun. Maka orang-orang yang ditanami suudzon ini setiap orang berbeda-beda. Kalau yang mau ditanami suudzon itu orang-orang soleh atau orang-orang ahli ilmu, santri, ustadz. Maka setan ini ngomongnya pinter. Hei fulan, kamu itu orang yang sudah banyak doa, orang yang sudah banyak ngaji. Ini sebagaimana diceritakan dalam Ruhul Bayan. Kamu ini adalah orang yang sudah mendekat kepada Allah. Maka percayailah firasat yang ada dalam hati kamu. Kok kamu menatap seorang lain rasanya nggak enak, itu indikasi memang dia itu orang buruk. Jadi setan itu membisikkan terutama kepada orang-orang santri-santri, orang-orang ahli agama, orang-orang sudah banyak korban ini dibisiki seperti itu. Ini yang rasa nggak enak, rasa suudzon kepada orang lain yang ada di dalam hati kamu, ini bukan suudzon, ini adalah ketajaman firasat kamu. Maka ini jangan diabaikan. Ini firasat kamu, ini firasatnya orang soleh, ini firasatnya wali ini. Padahal sebetulnya itu adalah suudzon, tanaman yang ditanamkan oleh syaitan. Nah, kalau orang-orang yang nggak ahli agama, orang-orang pinggir jalan tuh ya suudzon yang langsung gitu aja. Tapi kalau yang ahli ilmu ini suudzonnya lebih elegan gitu loh. Suudzonnya tuh lebih rapi, lebih sopan, tapi sebetulnya sama. Nah, karena suudzon ini adalah suatu perkara yang didatangkan oleh syaitan, maka kuncinya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Prinsipnya adalah jangan kamu turuti dan jangan kamu ikuti. Tolaklah, rasa itu kamu tolak. Perasaan negatif itu kamu tolak. Dikatakan di dalam satu hadis, idza dzanantum bidzannis su' au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian merasa berprasangka kepada orang lain dengan prasangka buruk, idza dzanantum fala tuhaqqiqu. Kalau kalian itu mempunyai perasaan enggak enak, prasangka buruk dengan orang lain, fala tuhaqqiqu, maka perasaan itu jangan kamu nyatakan, jangan kamu tancapkan di dalam hati kamu, tapi tolaklah sekuat tenaga kamu. Karena biasanya orang tuh kalau perasaan buruk sangka itu ada, kok diiyakan, maka nanti akan melangkah untuk mencari-cari kebenaran perasaan saya ini benar apa tidak, dan itu sudah salah gitu. Maka ketika ada perasaan buruk sangka masuk dalam hati kamu, langsung kamu tolak. Tanamkan di dalam hati kamu, tidak. Orang Islam itu orang baik, bukan orang buruk. Sayyidina Ja'far As-Shadiq rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ketika di dalam hati saya ada rasa suudzon kepada orang Islam, maka saya akan cari 1-70 alasan untuk menolak suudzon tersebut.
Ini penting nih. Kalau merasa buruk sangka dengan orang lain, maka saya datangkan 1 sampai 70 alasan biar alasan itu hilang biar suudzon itu hilang dari hati saya. Kalau kita kan enggak. Kita malah cari alasan-alasan untuk membenarkan suudzon kita. Kita tanya sama teman saya, itu fulan kok sekarang enggak berubah? Iya itu, malam itu jarang tidur. Oh pantas, makanya dalam hati saya kok enggak enak sama dia. Nah ini iblis ini. Maka idza dzanantum fala tuhaqqiqu. Kunci yang kedua, kamu tolak. Seburuk-buruknya orang iman itu masih ada kebaikannya. Maka dari itu, kamu ketika ada rasa suudzon di dalam hati kamu kepada orang Islam, datangkan alasan yang pertama. Alasan pertama masih menang suudzonnya, datangkan alasan kedua. Alasan kedua masih menang suudzon, terus sampai 70 alasan untuk mengalahkan suudzon ini. Kok dengan 70 alasan masih menang suudzonnya, katakan di dalam hati, mungkin dia punya alasan yang lain yang aku belum mampu untuk mencernanya. Itu penting sekali, Kang. Penting sekali untuk menolak suudzon, itu penting sekali. Apalagi kalau suudzon tersebut datang kepada kita yang ditujukan kepada orang-orang soleh. Loh, ini lebih bahaya lagi. Kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, kepada orang-orang yang zahirnya ahli agama, kepada orang-orang yang zahirnya ngaji, kepada orang-orang yang zahirnya dihormati oleh umat Islam. Wah, ini suudzon kepada mereka itu bahaya sekali. Maka para ulama mengatakan dagingnya para ulama itu racun. Sehingga kita ini jangan sampai jatuh di dalam suudzon kepada orang-orang soleh. Insyaallah ya. Sampai seorang ulama dikatakan dalam Ruhul Bayan, beliau mengatakan suhbatul asyrar turithu husnadh-dhanni bil abrar. Terkadangan, kata beliau, orang itu perlu berkumpul dengan orang-orang jelek. Supaya apa? Supaya husnudzon dengan orang-orang soleh. Maka kamu lihat dalam kehidupan ini, yang suudzon kepada orang-orang soleh itu siapa? Orang yang terlalu dekat dengan orang-orang soleh itu. Yang khidmat tiap hari, nyiapkan makannya, itu biasanya suudzon malah mereka itu. Karena nggak mungkin kan orang-orang soleh itu 24 jam soleh terusan juga. Nggak mungkin, kadang-kadang ada kekurangannya. Di saat itulah muncul suudzon dalam diri kita. Keluarganya, nah itu biasanya seperti itu. Maka di mana-mana itu orang yang tidak bisa menghormati ulama siapa? Keluarganya. Karena mereka merasa dekat, ketika merasa dekat melihat kekurangannya, ketika melihat kekurangannya muncul suudzon. Maka dari itu perlu jaga jarak juga dengan orang-orang soleh supaya kita ini husnudzon kepada mereka. Karena orang itu kalau tidak terlihat, yang kita rasakan itu kebaikannya. Tapi kalau kita duduk tiap hari, itu kadang-kadang yang tampak malah keburukannya. Saking para ulama itu pengennya orang tuh nggak husnudzon dengan orang soleh itu sampai dengan cara, wes lebih baik menjauh aja daripada dekat malah jadi masalah. Kemudian yang ketiga, sebagaimana saya katakan tadi bahwasannya suudzon itu berasal dari syaitan, dan syaitan itu kalah dengan orang yang berlindung kepada Allah, orang yang taat kepada Allah. Maka ketika di dalam hati kita ada rasa suudzon kepada orang lain, obatnya bagaimana? Tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Tingkatkan istighfar, tingkatkan nangis kepada Allah, tingkatkan baca Quran, tingkatkan membaca doa, tingkatkan zikir. Lah syaitan ini akan menyingkir dari orang-orang yang mendekat kepada Allah. Orang itu kalau sudah tenggelam kepada zikrullah, tenggelam kepada cinta kepada Allah, yang gak sempat loh memperhatikan manusia, itu gak sempat. Orang kalau sudah sampai tingkatan fana itu makhluk hilang, bagaimana dia mau suudzon sama makhluk? Loh, makhluk itu udah hilang dari pandangannya. Kita bisa suudzon sama manusia itu karena kita ini belum dekat sama Allah. Belum sibuk sama Allah, masih sibuk ngelihat sana, sibuk ngelihat sini, sibuk membicarakan sana, sibuk membicarakan sini. Akhirnya suudzon itu selalu muncul dalam hati kita. Maka bagaimana kita usaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Insyaallah ya.
Kemudian terakhir, suudzon itu muncul dari mana? Muncul dari orang yang benci. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainas suhti tubdi masawiya. Orang tuh kalau dalam hatinya ada cinta, keburukan tuh nggak kelihatan kok. Lah kalau keburukan nggak kelihatan, ya kita nggak akan suudzon. Tapi kalau orang itu dasarnya sudah benci, maka kebaikan itu disuudzoni. Ngaji Quran dikatakan riya, sedekah dikatakan pamer, ceramah dikatakan memperindah bahasa, dan itu bid'ah, wes repot. Jadi orang tuh kalau matanya itu sudah dipasang mata benci, maka semua kebaikan jadi tampak jelek, sehingga itu semua kamu jadikan alasan untuk suudzon sama orang. Maka kita ini harus menebar mahabbah, harus menebar rasa cinta kepada semua orang Islam. Siapapun dia, dari manapun dia, asalnya mana, itu kita nggak peduli. Anta muslim fa anta akhi, kamu muslim berarti kamu adalah saudaraku yang aku punya kewajiban untuk mencintaimu. Nah, orang itu kalau sudah dipenuhi cinta, maka keburukan itu langsung menjadi buram di mata kita, sehingga semua umat Islam jadi tampak baik di mata kita. Insyaallah ya. Jadi kita ini jangan ada rasa benci sama umat Islam. Allah aja cinta sama orang Islam kok. Nggak mungkin ada orang Allah benci kemudian Allah kasih iman sama dia, itu nggak mungkin. Allah kok kasih iman sama dia dengan segala kekurangan dia, itu berarti Allah ada cinta sama dia. Lah Allah aja cinta kok kita membenci, alasannya apa? Gitu loh. Nah kalau kita sudah merasakan itu, kita tidak akan berani membenci orang Islam siapapun dia. Ketika kita tidak membenci, kita penuhi hati kita dengan cinta, maka yang muncul adalah husnudzon dengan orang iman. Maka bagaimana kita belajar husnudzon? Jangan suka suudzon. Insyaallah ya. Husnudzon itu salah tetap dapat pahala. Tapi kalau suudzon benar pun sudah dosa. Jadi kita buruk sangka kepada orang lain, ternyata orang lainnya begitu betulan, ya itu tetap dosa kita. Tapi kalau kita husnudzon, kita sangka orang ini wali, ternyata tidak, kita nggak akan dosa. Kita sudah husnudzon, dapat pahala. Walaupun apa yang kita sangka tidak sesuai dengan kenyataannya. Insyaallah ya. Salatullah